Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayah sehingga dapat berkumpul di tempat yang mulia pada malam hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam atas kehadirat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjunjung agama ini dari agama kegelapan menuju agama terang benderang. Berdirinya saya di sini sebagai MC akan menyampaikan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga pembacaan pidato, acara yang keempat intisari, dan acara yang terakhir penutup. Menuju acara yang pertama pembukaan, mari kita buka acara ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudara Wildan Firdaus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس
الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahu adzim. Terima kasih kepada saudara Wildan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Dan semoga dengan bacaan saudara Wildan acara malam ini dapat menjadi acara yang berkah. Menuju acara yang selanjutnya, yakni pidato yang akan disampaikan oleh saudara Faid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh lan nabiyya wa rasula ba'dah. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdiqal kitabu hadisu kitabullah wa khairul hadiyu Muhammad wa syarrul umuru muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dahulu para sahabat ketika wahyu telah datang lewat perantara Nabi Muhammad SAW dan kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan, maka para sahabat membaca, menghafal dan menulisnya. Dari kisah tersebut membuat kita takjub bahwasanya dulu sahabat ketika mendengar wahyu telah datang maka spontan bergegas untuk menghafalkannya ataupun menulisnya. Bahkan para sahabat dulu itu menulisnya harus mencari sesuatu tempat yang kiranya dapat ditulis. Sedangkan sekarang yang kita bertahan hidup di era modern yang serba praktis, serba mudah, apa-apa instan. Tetapi kita kalah dengan semangatnya para sahabat. Tak kala kita disuruh untuk mencatat pelajaran, kita malas. Padahal tulisan yang kita tulis ibaratnya, umpamanya seperti ikatan, sedangkan ilmunya seperti hewan yang butuh diikat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, menuntut ilmu, dengan kita mempunyai ilmu, kita bisa membedakan yang mana benar dan yang salah, yang mana najis dan tidak najis, yang mana bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Apabila kita memanfaatkan ilmu dengan bijak, saya yakin Indonesia tidak akan miskin. Kaya semakin kaya, miskin akan jadi kaya. Tapi lihatlah kondisi negara kita, yakni negara Indonesia tercinta kita. Apa nyatanya? Yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin.
Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang begitu besar, bahkan kekayaan alam luar biasa, dan tambang-tambang yang emas yang begitu berlimpah di negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Tetapi miskin tetaplah miskin, dikarenakan tidak ada orang ataupun satupun orang yang tidak bisa mengolah dan bijak. Maka kita butuh seorang yang bisa mengolah dan bijak. Mulai dari sekarang ayo kita asah dengan menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu kehidupan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah kasiran thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya kita yang menyandang status muslim ataupun yang memiliki gelar muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Apabila kita menuntut ilmu, itu seperti halnya kita mengasah pedang kita. Apabila pedang tersebut telah diasah, maka lebih tajam daripada sebelumnya. Apabila kita tidak merawatnya dan baik ataupun mengasah dan bijak, maka pedang tersebut akan berkarat. Seperti halnya otak kita, kalau kita menuntut ilmu, kalau kita tidak mengasah dan baik ataupun merawat dan bijak, maka otak kita akan tumpul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wani anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Terima kasih kepada Saudara Faid. Menuju pembicara selanjutnya, Saudara Nawaf, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yahdlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan wali Allah adalah setiap orang yang soleh, beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka dialah wali Allah sebagaimana Allah menegaskan dalam ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alla inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang artinya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada khawatirnya terhadap mereka, yang tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang
beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran surat Yunus ayat 62-63. Karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Maka mu'mina naqiya kana lillahi waliya." Siapa saja yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kewalian adalah bukanlah dengan pengakuan atau angan-angan belakang, tetapi hal ini diperoleh dengan keimanan dan ketakwaan. Kalau ada seseorang yang mengaku bahwa dia adalah wali Allah padahal dia tidak dikenal sebagai seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, juga bukan seorang yang multazim memiliki komitmen dengan sunnah Rasulullah SAW, maka perkataannya adalah sekadar pengakuan belakang seorang dukun dan tukang sihir yang memiliki keanehan. Ketahuilah bahwa mereka bukan wali Allah, dan keanehan tersebut adalah berikut pertolongan dari setan atau jin setelah dia bersepakat dengan jin atau tuntutan patuh serta menuruti segala keinginan dan jin meskipun harus menerjang syariah. Nauzubillah, karena sebelumnya dia adalah wali setan jin, bukan wali Allah. Wali Allah merupakan orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larangan Allah, dan selalu berkomitmen dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Di tangan mereka terkadang Allah tampak karomah, yaitu setiap perkara atau keanehan yang terjadi tidak seperti umumnya atau kebiasaannya, yang Allah tampakkan pada diri seorang wali sebagai bentuk pertolongan, penopang dan penguat kepadanya, atau sebagai bentuk pertolongan Allah pada agamanya. Aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsira tayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illa wa anna muhammadar rasulullah. Pada khutbah pertama telah kita sebutkan bahwa merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengimani adanya karomah yang Allah berikan kepada sebagian wali-walinya sebagai bentuk pengakuan pertolongan kepada walinya tersebut dan sebagai bukti kebenaran agama yang dibawa oleh para walinya tersebut, dan tidak disebut sebagai wali-wali Allah kecuali mereka orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah dan senantiasa hidup di bawah naungan sunnah Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani illa yaumiddin. Wa akhiru da'wana ani alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Terima kasih kepada saudara Nawaf. Semoga
ilmu yang disampaikan oleh kedua pembicara barusan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menuju acara selanjutnya, yakni intisari. Intisari yang pertama akan dibawakan oleh saudara kita, saudara Fakhri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Maaf, ganti pembicara karena pembicara yang saya tunjuk ternyata sedang mengantuk dan tidur dan tidak mencatat di bukunya. Kita ganti pembicara intisari, yakni saudara Tiki. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Di sini saya akan menyampaikan intisari yang telah disampaikan oleh Muhammad Faid, yakni saya akan menyebutkan 3 poin. Yang pertama tentang yang kaya tetaplah kaya, dan yang kedua yang miskin tetaplah miskin, dan yang ketiga kita harus jadi orang yang berkarakter agar Indonesia tidak rusak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Diki telah menyampaikan intisari dari saudara Faid. Menuju intisari yang selanjutnya, yakni saudara Khairul. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan poin-poin penting yang disampaikan oleh saudara kita, bahwasanya waliullah itu bukan orang yang mengaku ini loh saya waliullah, tetapi waliullah itu adalah seseorang yang menegakkan syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW melalui sunnah-sunnahnya. Jadi itu adalah ciri-ciri waliullah. Dan waliullah Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah kepada waliullah itu memiliki alasan-alasan tertentu, yaitu yang pertama yaitu menunjukkan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua untuk melindungi agama Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memperlihatkan bahwasanya ini loh orang ini adalah orang yang sakti, bukan seperti itu. Bahwasanya semata-mata Allah memberikan karomah kepada waliullah itu berupa agar orang-orang melihat bahwasanya itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Khairul yang telah menyampaikan intisari dari saudara kita. Menuju penghujung acara, yakni penutupan. Mari kita tutup acara muhadharah ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian saya MC Haidar Sabri Fadhila Rahman, mohon izin undur diri. Apabila ada salah kata atau perbuatan itu murni dari saya, dan jika ada kebenaran dari apa yang saya sampaikan itu sungguh dari Allah.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini watuk mencolot. Bisa. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Master of Ceremony dari kelompok 4. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Teman-temanku yang saya hormati, adik-adik kelas dan juga kakak-kakak kelas, juga para asatid yang berada di Pondok Baitur Rahman, juga pemangku pondok kita yakni Bapak Haji Suraji. Marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul duduk bersama di Masjid Baitur Rahman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Kedua kalinya tak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi junjungan Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan kepada kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Saya Master of Ceremony atau MC dari kelompok 4 akan membacakan susunan acara yang akan kita jalani pada malam hari ini. Acara pendahuluan yakni pembukaan, selanjutnya pembacaan tilawatil Quran, dan selanjutnya khutbah, selanjutnya intisari dan penutupan. Yang terakhir penutupan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah ke acara selanjutnya yakni bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita yakni Mas Afham Zulfan Ahmad. Kepadanya dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, terima kasih telah dibacakan. Melangkah ke acara selanjutnya yakni khutbah pertama yang akan disampaikan oleh saudara kita Mas Syarif Abdul Faik. Kepadanya dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fi ra'ufil mannan al-ghaniyil qawiyyi sultan al-halimil karimir rahimir rahman ahmaduhu ala sifati kamilatil hisan wa azkuruhu ala ni'amihi sabiqah wa bisukri yazidul ita'i wal imtinan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikut dayyan وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان صلى الله على آله وصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تولت الأزمان وسلم تسليما فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وغير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله إن الإيمان في قلب المسلم يرفع وينخفض. Sesungguhnya iman di dalam hati seorang muslim itu kadang naik, kadang turun. Yazidu bit ta'ah wa yanquzu bil maksiat. Bertambah dengan ketaatan dan turun karena maksiat. Nabi SAW bersabda di dalam kitab Musnadnya Ahmad dan Al-Baihaqi, beliau bersabda, innal imana la yahlaku fi jawfi ahadikum kama yahlaku mustaw. Sesungguhnya iman itu bisa menjadi usang, kama yahlaku mustaw, sebagaimana pakaian bisa menjadi usang. Fas'alullah ayyujaddida imana fi qulubikum, maka mintalah kepada Allah untuk memperbarui iman kalian di dalam hati kalian. Hadirin sekalian, iman menurut kadar kualitasnya itu dibagi menjadi tiga. Ada yang imannya dekat dengan Allah, ada yang menengah, ada yang jauh. Siapa orang yang imannya dekat dengan Allah? Mereka adalah orang-orang yang fastabiqunal khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan sebelum datangnya sholat subuh, dia sudah bangun untuk menunaikan tahajudnya. Bahkan sebelum datangnya fardu, dia sudah berjalan untuk melakukan sholat sunnahnya. Bahkan tidak menunggu Ramadan, Senin Kamisnya kerjakan sunnahnya. Ayamul bid ia tunggu-tunggu walau belum tiba waktunya. Itu yang dekat dengan Allah. Ada yang mutawassit, menengah, sholat nunggu fardu, puasa nunggu Ramadan, tapi iman masih melekat dalam dirinya walaupun keadaannya, hubungannya di tengah-tengah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bait, merasa jauh karena maksiat yang banyak dikerjakan, tapi masih menunaikan sholat walau terlambat, masih ingin mengaji Al-Quran walau kadang-kadang. Demi Allah kami katakan, sifat Rahman Allah menjadikan baik yang imannya kuat, menengah ataupun jarak jauh disamakan Allah dalam setiap panggilannya. Maka seorang muslim yang hakiki yujahadu nafsahu wa yudhafadu bil imani wa yuqawwiyu bil imani wa dzikr wa qiraatil Quran wa mujallati sholihin. Seorang yang imannya kuat itu dia berjuang kepada dirinya untuk menjaga imannya, menguatkan dengan ketaatan, dzikir, membaca Al-Quran, dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Qur'annya surah Al-Anfal di ayat yang kedua. Saya potong ayatnya, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka. Aqulu qawli hadza fa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, khutbah yang penuh semangat. Semoga dengan khutbah tersebut kita bisa mengintrospeksi diri kita. Terima kasih telah disampaikan. Lanjut ke khutbah yang kedua yang akan dibawakan oleh saudara kita, yakni Mas Royhan Nazril Fahmi. Wadahnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad faza muttaqun. Amma ba'du. Pada suatu ketika Al-Miswar ibn Mahrama datang bersama Ibnu Abbas untuk bertemu Khalifah Umar ibnu Khattab yang tengah terbaring sakit parah karena ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Lalu keduanya mengatakan, "Salatlah wahai Amirul Mukminin." Setelah membuka selimutnya, lalu beliau berkata, "Benar, tidak ada baginya di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat." Lalu beliau mengerjakan sholat, sedangkan luka itu meneteskan darah. Maka lihatlah kisah di atas. Pesan singkat dari sang khalifah di penghujung hidupnya ketika sebentar lagi beliau akan pergi ke alam akhirat, meninggalkan alam dunia, mengingatkan kita akan wasiat Nabi kita yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus menerus mewanti-wanti umatnya agar selalu menjaga sholat. Jagalah sholat dan jagalah budak-budak kalian. Begitulah Rasulullah SAW hingga pada detik akhir hayat beliau, ketika harus melawan rasa sakit, beliau jatuh pingsan lalu siuman, dan beliau tidak berucap kecuali pertanyaan, apakah manusia sudah mengerjakan sholat? Lalu beliau jatuh pingsan lagi, kemudian siuman, namun beliau hanya mengulangi pertanyaan, apakah manusia sudah mengerjakan sholat? Maka kisah Umar di atas seakan-akan mengulang sejarah dan mengingatkan kembali akan telah menasihati kita, baik dengan ucapan beliau maupun perbuatan. Dengan lisan beliau mengatakan, sungguh tidak ada baginya lagi di dalam Islam bagi
orang yang meninggalkan sholat, dan dengan perbuatan beliau langsung mengerjakan sholat padahal darah mengalir dari luka akibat ditusuk oleh seorang majusi Abu Lu'lu'ah ketika beliau tengah melaksanakan sholat subuh. Maka setelah ini masih adakah orang yang hanya karena urusan sepele lalu ia meninggalkan sholatnya, atau malah justru sama sekali dia tidak pernah mengerjakan sholat? Tidaklah kita mau dengan sahabat Umar yang beliau tetap mengerjakan sholat padahal luka bekas tusukan mengalir darah. Aku qauli hadza wa astaghfiru innahu tawwabur rahim. Koreksi dari seorang khalifah sekaligus pelurusan dari beliau atas sebagian pemahaman masyarakat yang tidak benar. Semua orang pasti sepakat bahwa perbuatan tergesa-gesa, terburu-buru secara umum adalah perbuatan yang tidak baik, bahkan tercela. Hanya pemahaman itu tidak diterapkan untuk perkara akhirat, karena dalam urusan akhirat justru harus disegerakan dan jangan diperlamban. Sebabnya tidak lain adalah setiap manusia tidak pernah tahu kapan ajalnya akan datang, sehingga seseorang harus bersegera dan tidak boleh berlambat-lambat. Jika telah tiba waktu untuk beribadah dan memperbanyak pintu-pintu kebaikan, maka jangan memperlambat diri, karena Allah banyak sekali menyebutkan dalam ayatnya. Dan di antara beberapa perkara yang disebutkan para ulama untuk tidak memperlambat dan mengerjakan ialah bertaubat, membayar utang, memuliakan tamu, dan mengurus jenazah. Maka dalam perkara-perkara tersebut justru disunahkan untuk bersegera dan mempercepat sesuai dengan aturan syar'i. Dan di antara perkara yang juga tidak boleh seorang menunda dan memperlambat diri, maka dari itu tidak selayaknya seorang yang berharap ampunan Rabb-nya dan lebih memilih kampung akhirat untuk menunda-nunda dalam muhasabah. Namun sebaiknya dia mestinya harus bersegera sebelum terlambat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah disampaikan. Melangkah kaca selanjutnya yakni intisari khutbah pertama yang telah disampaikan oleh saudara kita yakni Mas Syarif Abdul Faik, yang akan diintisarikan oleh saudara kita Mas Kartika Yoga Sailindra. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Berdirinya saya di sini, saya akan mengintisarikan dari saudara kita Syarif yang berjudul Iman di Dalam Hati. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan-ketaatan yang sering dikerjakan, dan sebaliknya iman itu bisa menurun karena maksiat yang banyak dikerjakan. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, intisari, terima kasih telah disampaikan. Lanjut, intisari untuk khutbah kedua yang telah disampaikan oleh Mas Muhammad Raya Nasir Fahmi, yang akan diintisarikan oleh saudara kita Mas Mirza Ola Rahmat. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Berdirinya saya di sini yakni sebagai intisari yang akan mengintisarikan dari khutbah saudara Nazril. Rasulullah mewanti-wanti Umar agar menjaga sholat. Umar tetap melaksanakan sholatnya meskipun darah terus mengalir. Perbuatan tergesa-gesa itu tidak baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah disampaikan. Lanjut ke acara langkah ke acara yang terakhir. Marilah kita tutup dengan hamdalah, kemudian dengan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Master of Ceremony dari kelompok 4 izin pamit. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Apabila ada salah atau kekurangan datanya dari saya, apabila ada kelebihan datanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.